Jadi kamu tuh berapa ronde? 3 ronde sih, karena nanti Kuat kamu? Satu ronde berapa menit? 2 atau 3 menit. Hah? Cepet banget. Lo emang biasa keluar cepet gitu? Maksudnya nggak keluar dari ringnya maksudnya? Cuplikan podcast barusan adalah segmen lucu ketika Celine bertanya soal pertandingan tinju El Rumi, tapi pertanyaannya malah seakan mengarah ke arah lain. Makanya El Rumi sampai tertawa. Tapi yang akan kita ulas ini beneran ke arah lain itu. Tak semua rahasia disimpan rapat. Sejumlah artis Indonesia justru memilih bicara terbuka soal sisi paling pribadi dalam hidup mereka. Tentang energi, frekuensi, dan kedekatan fisik yang intens dalam hubungan. Siapa pasangan artis terkuat nomor 1? Sebelum masuk ke daftar lengkapnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Karena di sini, kami akan bongkar pengakuan mengejutkan dari publik figur Indonesia yang berani buka suara soal keharmonisan rumah tangga dari sisi yang jarang dibahas. Tim Sorot Point menguliknya untuk kalian, berdasarkan sumber terpercaya. Siti Badriah dan Christiana Baharudin. Mungkin Siti Badriah dan Christiana adalah pasangan artis yang paling menghebohkan dalam soal hubungan. Bagaimana tidak, mereka pernah melakukannya di luar ruangan. Hal ini pernah mereka ungkap sendiri di salah satu TV swasta. Mereka kepergok para layang, saat sedang asyik-asyiknya, Siti Badriah dan Christiana pun tertawa geli mengingat kejadian tersebut. Pakar dari Durex Indonesia menyarankan agar pasangan yang ingin mencoba hal-hal baru di luar ruangan untuk memilih tempat yang aman dan privat, serta selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Bisa kuat 2 kali sehari minta hubungan. Lu bisa nggak? Aja ngomong lu, bohong lu. Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram @hotmanparisofficial, Raffi Ahmad berbincang dengan pengacara Hotman Paris. Awalnya, pengacara kondang itu menyinggung soal Ferry Irawan yang dikabarkan mampu berhubungan 2 kali sehari, dan ia mengaku iri. Menanggapi itu, Raffi mengaku lebih ekstrim. Ia bisa melakukan hubungan 3 hingga 4 kali sehari. Ia menyebut angka 2 kali sebagai batas minimal. Jelas dong. 2 kali sehari? Itu maksimal. Segini minimal. Makan obat atau apa tuh? Enggak, ada terapinya. Ada terapinya? Ada, jadi nanti pembuluh darah kita itu bagus. Begitu? Ada. Raffi menjelaskan bahwa stamina itu diperoleh bukan karena obat, melainkan lewat terapi khusus yang menjaga kesehatan pembuluh darah. Selain itu, ia rutin berolahraga tiap pagi. Raffi bahkan menyarankan Hotman mencoba terapi yang sama. Inti percakapan ini menyoroti keterbukaan Raffi Ahmad tentang kehidupan pribadinya yang jarang ia ungkap ke publik. Tias Mirasih. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Lewat live Instagram dan wawancara dengan Insert Live, Tias menyampaikan bahwa ia sangat memperhatikan kualitas dan kenyamanan dalam hubungan. Ia menyebut bahwa frekuensi dan kepuasan dalam kedekatan fisik adalah faktor penting dalam membangun pernikahan yang stabil. Meski tak menyebut angka, tapi ia mengaku kuat hingga beberapa kali dalam semalam. Tias menegaskan bahwa topik ini seharusnya tak menjadi tabu. Vicky dikenal penuh gaya dan tak ragu melempar pernyataan mencengangkan. Dalam acara Brownies Trans TV, ia secara terbuka mengaku memiliki kemampuan hingga 4 kali dalam satu malam. Pernyataan serupa juga muncul saat ia berbincang di podcast Curhat Bang Denny Sumargo. Ia mengungkap bahwa dirinya selalu siap secara fisik, energi, dan emosional untuk pasangannya. Apakah ini bentuk kepercayaan diri atau strategi tampil beda? Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Ahmad Dhani tak pernah ragu untuk mengungkapkan kehidupan pribadinya bersama Mulan Jameela. Ia bahkan memuji kehebatan Mulan dalam berhubungan, sebagaimana yang ia pernah ungkap sendiri saat di podcast Deddy Corbuzier. Pentolan band fenomenal Dewa 19 itu mengatakan Mulan paling hebat saat di dapur. Pengakuan ini tentu saja mengundang tawa Deddy Corbuzier sebagai host.
Menurut psikolog klinis Tara De Towers, penting bagi pasangan untuk saling memberikan pujian dan apresiasi. Dengan memberikan pujian pasangan, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kepuasan masing-masing. Anang Hermansyah dan Ashanti. Pasangan ini dikenal harmonis dan romantis Ashanti. Bahkan secara blak-blakan mengatakan bahwa Anang selalu meminta berhubungan setiap hari. Anang pun membenarkan pernyataan Ashanti dan mengatakan bahwa hal tersebut membuat rumah tangga mereka semakin sehat. Seksolog klinis Dr. Boyke Dianugraha, SPOG Mars, mengatakan bahwa frekuensi hubungan yang ideal adalah 2-3 kali seminggu. Namun frekuensi ini dapat bervariasi tergantung pada usia kesehatan dan preferensi masing-masing pasangan. Next ada si pria penuh misteri, Ariel Noah. Vokalis yang dikenal karismatik ini tak pernah sepenuhnya membuka sisi pribadinya ke publik. Namun, sejak kemunculan video pribadi yang menghebohkan pada tahun 2010, pria yang disapa Boril ini mulai lekat dengan image sensualitas dan pria penuh misteri. Dalam wawancara bersama Rolling Stone Indonesia 2 tahun setelahnya, Ariel sempat mengakui bahwa hubungan yang intim dan jujur adalah bagian dari dirinya. Meski ia tetap berhati-hati dan menahan diri untuk tak mengungkapkannya terlalu banyak. Lalu, apakah kesan publik tentang Ariel hanyalah hasil konstruksi citra atau justru potongan kecil dari kenyataan yang lebih dalam? Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil. Pasangan selebritas yang banyak dijuluki relationship goals ini membuka sisi kehidupan pribadi mereka lewat kanal YouTube Vena Melinda. Mereka bicara soal komunikasi, termasuk kedekatan dan kekuatan fisik sebagai bagian penting dari keharmonisan. Ibnu sempat berseloroh bahwa dirinya masih sangat kuat, lalu disambut tawa ringan dari Ririn yang tampak tak dibuat-buat. Di balik candaan di podcast Vena tersebut, tersirat bahwa hubungan mereka bukan sekadar tampil manis di depan kamera. Tapi, mampukah kedekatan semacam ini bertahan di tengah tekanan dunia hiburan? Next ada Andika Pratama dan Ussy Sulistyawati. Pasangan ini juga tak malu-malu menjawab pertanyaan netizen tentang preferensi pribadi mereka dalam hubungan. Andika dan Ussy pun memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya. Komunikasi yang terbuka adalah kunci penting dalam hubungan suami istri, termasuk dalam hal gaya dan keinginan. Dengan membicarakan keinginan masing-masing pasangan dapat menguatkan sisi emosional hubungan. Uya Kuya dan Astrid. Tampil di channel Denny Sumargo di tahun 2022 lalu, pasangan ini membagikan cara mereka menjaga hubungan tetap harmonis setelah belasan tahun menikah. Astrid menyebut bahwa kejujuran dan kesiapan untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain secara menyeluruh adalah kunci mereka berumah tangga. Uya bahkan menyatakan dirinya selalu siap kapanpun dibutuhkan. Pernyataan itu membuat viewer tertawa sekaligus penasaran. Pertanyaannya, apakah ini bukti pasangan awet karena koneksi fisik yang kuat? Bunga Zainal dikenal memiliki rumah tangga harmonis dengan suaminya Sukhdev Singh, yang terpaut usia 18 tahun. Awalnya, Bunga sempat merahasiakan identitas suaminya karena saat menikah usianya masih muda. Meski sempat mendapat komentar negatif, Bunga memilih cuek dan fokus pada kebahagiaan rumah tangganya. Bunga Zainal mengungkapkan rumah tangganya dengan Sukhdev Singh tetap harmonis setelah 14 tahun menikah. Dalam podcast bersama Melanie Ricardo, Bunga belak-belakan soal kehidupan intimnya yang tetap terjaga meski usia suami terpaut 18 tahun. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka kuat bukan karena materi, tapi karena saling mencintai dan menjaga keharmonisan. Ia juga menyadari masih ada yang menuduhnya menikah karena materi, tapi Bunga tak ambil pusing dan memilih tetap menjalani hidup bahagia bersama suami dan anak-anaknya. Selanjutnya ada si empunya suara merdu, Raisa dan Hamis Daud. Pasangan ini jarang mengumbar kehidupan pribadi. Namun, saat tampil di beberapa wawancara dan podcast, terlihat jelas bahwa keduanya punya chemistry yang kuat dan saling melengkapi.
Dalam sebuah obrolan ringan di kanal YouTube tahun 2023, Hamish menyebut bahwa kunci hubungan mereka adalah keterbukaan total, termasuk dalam hal kebutuhan emosional dan fisik. Raisa menambahkan bahwa rasa nyaman dan saling memahami membuat mereka tidak perlu berpura-pura. Semua berjalan alami dan penuh respek satu sama lain. Mungkinkah justru sikap tertutup di depan publik adalah bentuk perlindungan terhadap hubungan yang sebenarnya sangat intim dan stabil di balik layar? Pengakuan blak-blakan para selebriti ini menunjukkan bahwa kehidupan intim adalah bagian penting dari sebuah hubungan rumah tangga. Variasi dan komunikasi yang terbuka dapat membantu pasangan mencapai kepuasan yang optimal. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap pasangan memiliki preferensi yang berbeda-beda dan tidak ada standar baku dalam urusan hubungan pribadi. Sebagian publik memandang ini sebagai pencitraan, namun sebagian lain menyambutnya sebagai bentuk kejujuran baru di era digital. Lalu, apakah yang mereka sampaikan mencerminkan realita atau hanya sebagian kecil dari citra publik yang dibentuk media? Karena di balik layar, mungkin masih banyak kisah tak terucapkan yang lebih mengejutkan dari yang kita bayangkan. Dan pertanyaannya kini, siapa lagi kira-kira pasangan artis yang diam-diam punya rahasia besar di balik keharmonisan mereka?